Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Semoga pertemuan kita, pengajian kita di majelis pengajian hadis pada subuh kali ini menjadi wasilah, menjadi sarana bagi kita semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah langkah kita menuju kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuki bab pembahasan berikutnya, bab ke-25 dalam kitab kedua, Kitabul Iman, kitab kedua di dalam Sahih Bukhari, kitab yang membahas masalah iman. Di dalam kitab yang kedua ini ada bab yang ke-25, beliau memberi judul Babu Qiyami Lailatul Qadri Minal Iman, bab menegakkan malam daripada Lailatul Qadar, bahagian daripada iman. Nah, di sini kalau kita membaca kitab syarah Sahihul Bukhari, misalnya kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anhu, beliau membuat munasabah. Munasabah itu korelasi atau kaitan antara satu hadis dengan hadis berikutnya, atau antara satu bab dengan bab berikutnya. Kalau di dalam Al-Quran antar ayat ada keterkaitan satu ayat dengan ayat berikutnya, begitu juga satu surat dengan surat berikutnya, itu namanya munasabah. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan kepada kita, jika hadis nomor 35 atau bab 25 di dalam Sahih Bukhari ini punya munasabah yang sangat kuat dengan bab sebelumnya, di mana di dalam bab sebelumnya
Imam Bukhari menuliskan bab alamatil munafik, tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana kita ketahui, munafik itu didefinisikan dengan banyak definisi tentunya oleh para ulama, tetapi salah satu definisi yang menjadi rujukan Imam Bukhari, yang dimaksud dengan munafik itu mukhalifatul zahir wal batin, berbeda apa yang dinampakkan dalam zahir dengan apa yang disembunyikan dalam batin. Atau dengan definisi lain, kitmanul kufri wa idharul iman, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu makna daripada munafik. Nah, jika munafik itu boleh kita jadikan sebagai lawan daripada beriman, jadi kita hadap-hadapkan munafik itu lawan daripada orang beriman, atau nifak itu lawan daripada iman, maka selanjutnya setelah Imam Bukhari menjelaskan kepada kita bab alamatil munafik, tanda-tanda ayat-ayat daripada orang munafik, melalui dua hadis. Hadis nomor 33, ya, di mana di situ Rasulullah SAW menyebut ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik ada 3. Begitu juga di dalam hadis nomor 34, Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafikan kholisan. Ada 4 perkara jika ada pada diri seseorang, sah dia disebut sebagai munafik tulen. Ya, melalui dua hadis ini Imam Bukhari ingin menegaskan, ingin mentarik garis yang tegas antara orang munafik dengan orang beriman melalui tanda-tandanya. Maka setelah itu beliau juga punya kepentingan untuk menjelaskan tanda-tanda orang beriman. Salah satu tanda orang beriman di dalam kitab Sahih Bukhari pada bab ke-25, qiyami lailatul qadri minal iman, menegakkan malam-malam Lailatul Qadar, bahagian tanda daripada beriman. Maknanya apa? Orang yang imannya enggak pas, imannya ecek-ecek, tidak mungkin dia kemudian mau ya menegakkan malam-malam daripada malam Lailatul Qadar. Nah, itu munasabahnya ya, punya keterkaitan. Dan Bapak Ibu para ulama, ya kenapa sampai-sampai ya banyak sekali ulama, bukan satu ulama, mengatakan ashahul kutub ba'dal Quran, kitabnya Sahihul Bukhari. Jadi kitab yang paling sah dalam agama, yang paling otoritatif dalam agama setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari ini punya beberapa keunggulan. Selain metode beliau yang sangat ketat ya dalam menyeleksi satu hadis itu sahih atau tidak, ya, sehingga banyak sebenarnya Bapak Ibu hadis-hadis sebenarnya sahih, tapi karena standar Imam Bukhari itu terlalu ketat, akhirnya dia terbuang dari kitab Sahihul Bukhari. Ya, banyak itu hadis-hadis ya, karena ketat sekali kriteria Imam Bukhari dalam menerima satu hadis. Ya, ada 5 itu yang paling terkenal: ittisalus sanad, harus bersambung sanad; dhabtur rawi, perawinya harus kuat ingatan; adamul illah, dalam sanadnya tidak ada cacat; ada musyuzus ya. Tetapi kadang-kadang Imam Bukhari melampaui standar yang beliau beri itu. Ada hal-hal yang Bapak Ibu kadang-kadang sepele, tapi gara-gara sepele itu Imam Bukhari tidak mau mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh gurunya tersebut. Nah, ini diberi contoh oleh para ulama. Sering Imam Bukhari itu belajar menimba ilmu dari seorang perawi hadis yang ada di atasnya, tetapi karena tingkah laku perawi hadis itu dianggap tidak cocok ya, untuk menjadi perawi hadis Rasulullah, akhirnya hadis itu diabaikan sama beliau. Pernah suatu hari Imam Bukhari itu Bapak Ibu berguru kepada ulama Mesir ya, menerima hadis dari beliau sampai belasan hadis, sudah dicatat itu. Pokoknya dengan kriteria tadi sudah terpenuhi semua. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung; dhabtur rawi,
perawinya itu kuat ingatan, adamul ilah, adamul syuzus, itu semua sudah terpenuhi. Beberapa hari lagi sebelum Imam Bukhari pamit mau pulang ke kampung halaman, ternyata gurunya ini punya peliharaan ayam. Nah, suatu sore dia melihat gurunya itu mau menangkap ayam. Kita Pak kalau nangkap ayam kan nggak pernah kejar ayam ya, kalah kita lomba lari dengan ayam itu kalah, kencangan ayam daripada kita itu. Orang nangkap ayam biasanya kan pakai beras, gepange le ngambrih, taruh beras, kadang-kadang berasnya kosong ya, dikacak seperti ini sehingga ayamnya masuk ke dalam kandang. Nah, menurut Imam Bukhari ini nggak patut terjadi bagi seorang ulama hadis. Dia menipu ayam untuk bisa mau masuk ke dalam kandang. Nah, itu Pak yang sering membuat para ulama kadang-kadang bilang ini Imam Bukhari terlalu ketat syaratnya, sehingga banyak hadis sebenarnya sahih ya, seperti dalam cerita tadi beliau sudah meriwayatkan belasan hadis dari guru tersebut, tapi karena satu sore hari melihat gurunya menangkap ayam dengan cara menipu ayam, dikacaknya, pikir nabrih wadah nabrih ya. Kalau kita Pak bukan hanya ayam kita tipu, manusia pun kita tipu. Makanya kita tidak bisa jadi perawi hadis ya. Syukur kitab hadis sampai kepada generasi kita, generasi di bawah kita, nggak melalui lagi riwayatu bil lisan ya, riwayat lisan nggak lagi, tapi sudah dibukukan ya. Jadi putus sanad kita itu kepada Imam Bukhari ya, kita bersanad langsung kepada Imam Bukhari sekarang ini. Jadi gara-gara melihat kejadian seperti itu, Imam Bukhari akhirnya tidak jadi meriwayatkan belasan hadis yang sudah diterima dari gurunya itu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita hari ini ya, betapa banyak omongan kita itu yang nggak bisa pakai. Nah, itu contoh-contoh. Maka oleh sebab itu datanglah ulama di kemudian hari, namanya Imam Hakim. Beliau buat kitab judulnya Mustadrak ala Sahihil Bukhari ya. Kitab hadis beliau itu mengkhususkan diri mengutip. Mustadrak itu kan maknanya mengutip balik hadis-hadis yang dibuang oleh Imam Bukhari. Hana jadi kepake oleh Imam Bukhari, gecok legoknya, kemudian ditulis balik di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Nah, itu salah satu keunggulannya. Yang kedua, kitab Sahih Bukhari ini punya ketepatan di dalam memberikan judul dari setiap bab, sehingga para ulama mengatakan bahkan kita boleh berdalil meskipun nggak menghafal hadisnya, tapi kita bisa berdalil dengan judul bab di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, dengan judul babnya saja kita bisa berdalil. Nah, saya ingat betul Bapak Ibu, waktu saya di Azhar, selain saya belajar formal di bangku kuliah, kita juga ikut belajar informal talaki dengan para masyayikh yang ada di Al-Azhar. Pada saat itu salah seorang guru kita, beliau berdalil dengan salah satu judul bab di dalam Sahih Bukhari. Pada saat itu beliau mengatakan amal ya bagi orang pemula itu tidak usah banyak-banyak, yang banyaknya ilmu ya. Amal bagi orang pemula itu jangan banyak-banyak sekali, artinya jangan terlalu fanatik melakukan amalan-amalan sunnah kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang juga banyak ya. Kalau ilmunya sudah banyak baru diteruskan dengan amal. Beliau berdalil gini dari judul bab, bukan dengan hadis tapi dengan judul bab di dalam Sahih Bukhari ya. Judul babnya babun talbul ilmi qoblal amalu bih, wajibnya kita nuntut ilmu sebelum ilmu itu diamalkan ya. Sehingga ada yang tanya waktu itu, Anda kok fatwa seperti itu tapi berdalilnya dengan judul bab di dalam Sahih Bukhari bukan dengan dalil ya. Kalau dalilnya banyak sekali Pak, tapi Imam Bukhari mampu mengakumulasi dalil yang banyak itu dengan kata yang ringkas. Itu kehebatan beliau, sehingga dijudulkan bab. Kita kan kalau ngarang buku Bapak Ibu, judul buku itu harus mewakili semua isi buku. Dan judul buku yang baik itu tidak boleh panjang-panjang, dia ringkas tapi mencakupi seluruhan isi pembahasan yang ada di dalam buku kita. Ini salah satu kehebatan Imam Bukhari di dalam menyusun kitab sahihnya.
Maka Bapak Ibu, setelah Imam Bukhari menjelaskan dua hadis kepada kita tentang tanda-tanda orang munafik, beralihlah beliau untuk menjelaskan tanda-tanda iman. Dimulai dengan bab ke-25, Qiyamul Lailatul Qadri minal iman. Menegakkan malam-malam Lailatul Qadar bagian daripada iman. Nanti bab-bab seterusnya seperti itu terus, minal iman, minal iman, minal iman. Contoh bab ke-26, babul jihadi minal iman. Berjihad fi sabilillah itu bahagian daripada iman. Dua-dua. Bab ke-27 juga masih demikian, bab tatawwu' qiyamu Ramadan minal iman. Menjalankan amalan-amalan sunnah di malam-malam Ramadan juga bahagian daripada iman. Kita tarawehan, kita qiyamul lail, kita tahajud, kita witir. Nah, itu juga bahagian daripada iman. Jadi sudah cukup ya munafik atau nifak, beliau kemudian beralih kepada iman. Dan itu Bapak Ibu salah satu metode taklimnya para ulama seperti itu. Para ulama nanti Bapak Ibu, yang tema yang paling dihindari para ulama itu dua dalam semua pengajian itu. Yang pertama jihad, nah itu dihindari. Jadi jihad itu kadang-kadang pengajiannya sifatnya kondisional saja. Maknanya apa? Kalau ada kebutuhan baru buka bab jihad. Kalau enggak ada kebutuhan biasanya dihindari oleh para ulama mengenai jihad. Yang kedua, asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman ya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu dua tema ya, kalau kita lihat tradisinya para ulama kita dulu betul-betul dihindari itu dua hal tersebut, asyratus sa'ah dengan jihad fisabilillah. Berbeda dengan ulama zaman now. Bahkan saya heran ada guru agama kita yang digelari dengan Ustadz akhir zaman. Ada kan? Ada, saya nonton itu Pak, Ustadz akhir zaman judulnya itu. Karena temanya itu tok. Padahal ulama kita Bapak Ibu dulu itu hindari betul ya, masalah asyratus sa'ah itu dihindari. Tujuannya apa? Sunnahnya ditanamkan di tengah umat ini tafaul. Tafaul itu apa ya? Optimisme. Nggak boleh pesimis Pak. Ciri-ciri orang beriman itu optimis hidupnya. Bahkan Rasulullah sampai bilang, hidup di dunia ini ka'annaka ta'ishu abadan, kan, wa'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Kerja untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Optimis. Kok ditakut-takuti sekarang umat dengan asyratus sa'ah itu, dengan tanda-tanda hari kiamat ini? Nggak lama lagi kiamat ya, akhirnya resign lah orang itu dari kerjanya. Mati konyol dia, kiamat dengan keputusannya yang konyol itu akhirnya ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, atau kamu kerja untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok ya. Jadi Rasulullah salah satu sunnahnya itu tafaul ya, memberikan optimisme. Kalau ada sahabat namanya jelek Pak, diganti sama Nabi. Ada nama tempat daerah yang jelek diganti sama Nabi, ada nama sahabat yang jelek diganti sama Nabi. Tujuannya apa? Tafaul, ada doa di situ dari Rasulullah pada namanya. Dulu Madinah itu namanya Yasrib, dari kata sariba yasrabu, artinya mencela, memaki. Ya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Yusuf saat datang saudara-saudaranya minta maaf, sudah kenal, oh ini menteri di Mesir, ternyata saudara kami yang dulu kami campakkan, dia minta maaf, mereka minta maaf ya. Akhirnya Yusuf bilang, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum, saya enggak mau mencela kalian hari ini, saya maafkan kalian ya. Nama kota Madinah dulu Yasrib, diubah sama Rasulullah SAW menjadi Madinah. Tafaul ya. Ali bin Abi Thalib itu nama pemberian Nabi. Bapaknya Abu Thalib memberi nama anaknya itu Haidar. Haidar itu maknanya macan tutul Pak ya. Maka dulu Ali itu saat Nabi Muhammad mengangkat dia sebagai jenderal panglima perang untuk menaklukkan Khaybar, dia senang sekali. Senang bukan karena jabatan itu, kalau kita kan senang karena jabatan. Ali karena senang, malamnya Nabi mengatakan, besok pagi saya akan mengangkat seorang jenderal, liwa. Apa liwa itu bendera, tapi kalau sekarang seperti tongkat komando.
tongkat komando ini akan saya serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Oh, para sahabat malamnya tidak bisa tidur, tahajud minta agar mereka yang diangkat menjadi panglima sama Rasul. Ternyata yang diangkat jadi panglima itu Ali. Ali senang sekali, dia ambil tongkat komando itu, dia loncat-loncat, dia nari, ya, kegirangan, gembira sambil melambung-lambung tongkat itu. Dan beliau kemudian berkata, annalladzi sammatni ummi bihaidarah, sayalah orang yang dulu ibu saya menamakan diriku dengan macan tutul. Diubah sama Rasulullah menjadi Ali, orang yang punya kedudukan yang tinggi, tafaul. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu kalau berbicara dengan orang lain, jadikanlah Bapak Ibu itu sebagai orang yang inspiratif, yang buat orang lain itu optimis. Jangan ceramahnya, dakwahnya, khutbahnya melulu mengenai masalah akhir zaman. Orang takut akhirnya, bahkan lebih menakutkan dirinya daripada neraka sebenarnya. Ya, lebih takut kita dengar ceramah beliau ini daripada neraka, ya, karena boleh jadi berlebih-lebihan, dia tambah-tambah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada bab ke-25 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 35, haddatsana Abul Yaman. Gurunya Imam Bukhari dikenal dengan nama Abul Yaman. Nama beliau Hamdan bin Hisham al-Bahrani al-Himsi, orang Hims, ya, orang Suriah, ya, bahasa Inggrisnya Homs. Di Suriah itu ada kota nomor 2 terbesar setelah Damaskus, namanya Homs atau Al-Himsi. Dulu banyak para ulama berasal dari kota tersebut. Qala akhbarana Syu'aib. Jadi Imam Bukhari mendapatkan riwayat ini dari guru beliau Abul Yaman. Abul Yaman dari guru beliau Syu'aib. Qala haddatsana Abu Zanad. Imam Syu'aib mendapatkan riwayatnya dari guru beliau Abu Zanad atau Abu Zinad. Anil A'raj, dari guru beliau Imam Al-A'raj, salah seorang kibarut tabi'in, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqumu lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, riwayat Bukhari itu Bapak Ibu menggunakan fi'il madhi sebagai syarat agar dosa-dosa kita diampuni sebagai jawab. Jadi may yaqumu lailatal qadri, ya, barang siapa yang menegakkan malam-malam Lailatul Qadar. May yaqum, kata yakum itu bentuk fi'il mudhari dari kata qama yaqumu. Ya, di dalam syarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kitab Sahih Bukhari menggunakan fi'il mudhari. Sedangkan di dalam jawabus syarti, di dalam jawab daripada syarat, apa yang akan kita peroleh kalau kita menjalankan syarat yang diucapkan di awal hadis oleh Rasulullah tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah menggunakan fi'il madhi untuk menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang benar-benar menegakkan malam Lailatul Qadar, maka dia pasti dosanya akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Maka di dalam riwayat Sahih Bukhari tidak menggunakan fi'il madhi. Kalau mau balik kita kan banyak menggunakan kata qoma, man qoma Ramadan, barang siapa yang telah. Ya, jadi kalau fi'il madhi itu maknanya telah kita kerjakan, pas, bentuk lampau. Jadi kalau Bapak Ibu dengar penceramah kita, para mubalik kita di bulan suci Ramadan, banyak mengutip hadis tentang ini Pak, bunyinya man qama Ramadan imanan wahtisaban, atau juga man qama lailatal Ramadan imana wahtisaban, ya kan? Jadi pakai fi'il madhi selalu. Tapi Bapak Ibu, riwayat Imam Bukhari dia memilih yang menggunakan fi'il mudhari.
Dan ketiga-tiganya itu Bapak Ibu kalau kita cek di dalam kitab hadis, perawi a'lanya itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Jadi ketiga-tiganya kalau Bapak Ibu ketemu lafaz hadisnya man qama ramadhana imanan wahtisaban, itu perawinya juga Abu Hurairah. Kalau Bapak ketemu riwayat man qama lailata ramadhan qiya imanan wahtisaban, itu juga perawinya Abu Hurairah. Atau riwayat kita pada subuh kali ini man yaqumu lailatal qadri imanan wahtisaban, itu juga perawinya Abu Hurairah. Jadi ketiga-tiga lafaz tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Cuman bedanya mana? Nah, ada kesan makna yang berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Nah, Imam Bukhari tidak memilih di dalam kitab sahihnya kata qoma. Jadi Bapak Ibu kalau temukan riwayat man qama Ramadan imanan wahtisaban atau man qama lailata Ramadan imanan wahtisaban, bisa dipastikan itu tak bersumber dari kitab Sahih Bukhari. Kalau dari kitab Sahih Bukhari bunyi lafadznya man yakum, ya, pakai fi'il mudhari untuk menunjukkan apa? Kalau orang mau mendapatkan Lailatul Qadar atau orang mau mendapatkan pengampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tidak cukup telah, tapi dia terus menerus, continuing atau terus menerus, seterusnya. Nggak boleh mentang-mentang setelah Ramadan kita kemudian istirahat, rehat, nggak ada itu. Nah, ketepatan ini dipilih oleh Imam Bukhari meskipun lafaz qama Ramadan atau qama lailatal Ramadan ala syarti Sahihil Bukhari. Hadis tersebut, dua riwayat yang tadi itu sudah sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Maknanya boleh sebenarnya dicantumkan oleh beliau. Hadis itu sahih juga. Maka dua riwayat tadi Bapak Ibu ada di dalam Sahih Muslim, ada di dalam Sunan Abi Daud, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Dua riwayat tadi man qama ramadhana imanan wahtisaban atau riwayat man qama lailatal ramadhana imanan wahtisaban, itu ada di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Imam Bukhari secara khusus memilih kata man yakum, barang siapa yang terus. Jadi fi'il mudhari itu Pak, kalau di dalam ilmu nahwu dan sharaf dimaknakan yufidu maknal istimror. Ada makna keberlangsungan, terus menerus, sekarang dan seterusnya. Nah, itu makna mudhari. Kalau madi sudah kita kerjakan. Tadi kita sholat subuh, qad salaina subhi, kita bilang. Ya, qad salaina subha, kita sudah sholat subuh. Ya, sudah. Tapi kalau mari kita sholat subuh terus menerus, ya, kita menggunakan kata di dalam fi'il mudhari. Maka Imam Bukhari ingin menggunakan kata ini, ingin menguatkan kalau yang namanya Lailatul Qadar, kalau yang namanya pengampunan sama Allah, tidak mungkin kita kerjakan sekali kita tinggalkan terus kita akan mendapatkan itu. Tidak mungkin itu. Dan itu juga Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semakna dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan di dalam hadis yang pasti Bapak Ibu para ulama kita sering sekali mengucapkan hadis itu di bulan Ramadan. Kalau kita disuruh cari malam Lailatul Qadar kan ada hadis itu, summal tamisuha, kemudian carilah dia fil witri min ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar itu di bulan di malam-malam ganjil daripada 10 malam terakhir. Summal tamisuha fil witri minal ishril awakhir. Kalau kita mau malam Lailatul Qadar gimana caranya? Kata Rasulullah mencari. Jadi Bapak Ibu, kata mencari berbeda dengan menunggu. Kalau menunggu ya tunggu. Kalau saya bilang itu jaga gawang, ya. Kalau pernah Bapak Ibu main bola dengan gawang kecil, permainan nggak terjadi Pak kalau kita hanya tunggu di situ di gawang itu supaya bola nggak masuk ke dalam gol kita, nggak gawang kita. Nah, nggak terjadi permainan itu. Tapi kita harus ikut bermain. Maka para ulama mengatakan syarat untuk mendapatkan dua hal tadi, yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama
itu harus dilakukan terus menerus, sekarang dan yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bilang di dalam hadis, summal tamisuha, diperintahkan kita untuk mencari, tidak menunggu. Nah, sehingga para ulama, Bapak Ibu, seperti Imam Syafi'i misalnya ya, Bapak Ibu boleh buka analogi atau apa ya, pikiran Imam Syafi'i di dalam kitab itu tepat sekali. Kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, saat ditanya, kan ada ayat itu, kita boleh tayamum kalau enggak ketemu air, kan gitu. Faman lam yajid ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Kalau kita sudah enggak dapat air, maka kita boleh tayamum. Nah, ada orang bertanya, Pak, di dalam kitab kepada Imam Syafi'i, terus kalau kita berada di sahra, di padang tandus, buat apa kita cari? Pasti air itu udah nggak ada. Ya, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Arab, itu kan sepanjang mata memandang itu gurun semua, dan sudah bisa dipastikan air itu tidak ada di tempat yang seperti itu. Kita gali sumur pun kita nggak akan ketemu air. Nah, kemudian ada orang bertanya sama Imam Syafi'i, apakah kalau kita di padang gurun mau berwudu, kita mesti dulu cari air sehingga boleh bertayamum? Nah, Imam Syafi'i menjawab, lam yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak pernah di dalam keseharian kita mengatakan bagi orang yang tidak pernah mencari, dia tidak mendapat. Ada boleh, Pak, sah kita bilang umahna berempok, padahal cari pun belum, nggak bisa. Baru kita boleh mengatakan nggak ketemu setelah kita berusaha mencari. Maka Imam Syafi'i pada saat ditanya kepada beliau, apakah wajib hukumnya orang yang berada di tengah-tengah padang gurun agar boleh dia bertayamum untuk tidak mencari air? Imam Syafi'i bilang nggak boleh. Orang tersebut tetap diwajibkan dalam syariat cari air dulu. Sehingga beliau berkata, lam yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak diucap, tidak disebut orang yang tidak pernah mencari tidak menemui. Jadi kalau dia nggak mencari, mana boleh kita bilang tidak menemui. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, faman lam yajid fatayammamu sha'idan thayyibah. Kalau tidak ketemu air, makna ketemu air apa? Sudah ada usaha mencari. Nah, gitu. Faman lam yajid, kalau sudah tidak ketemu, maknanya sudah ada usaha untuk mencari. Kemudian baru ada kesimpulan tidak ketemu, baru kita sah fatayammamu sha'idan thayyibah, untuk melakukan wudu dengan cara tayamum. Maka Bapak Ibu, sebagian alumni dayah yang fanatik waktu naik umroh kemarin, Pak, dia cari air dalam pesawat. Cari air. Nah, kan kalau kita kan langsung tayamum terus kan. Nah, ini enggak, cari dulu. Kenapa cari air? Enggak boleh tayamum kalau enggak betul-betul ketemu air. Sehingga kena protes sama pramugarinya. Dia akhirnya ketemu air dalam toilet. Dalam toilet itu kan sebenarnya nggak boleh digunakan untuk uduk, tapi ya namanya orang fanatik, dia tetap uduk. Wah, ini ketemu, nggak boleh tayamum, kata dia uduk. Basahlah toilet semuanya itu, ya kan? Kena marah, ya, merepet pramugarinya sepanjang perjalanan. Yang fatalnya setelah itu dia bilang, kita nggak sah. Sama jamaah-jamaah lain dia ngomong, ya, kita nggak sah ini tayamum. Dan karena orang menganggap dia tengku, ya akhirnya dipegang omongannya, ya kan? Kita nggak sah ini tayamum. Kenapa? Ada air. Di mana air? Dalam kamar mandi. Diajarin itu pakai nenek-nenek itu yang nggak ngerti. Kan toilet di pesawat itu kita tekan 30 detik kemudian mati dia, membal kan gitu. Diajarin, nah ini tekan kayak gini, 2 orang masuk toilet, 1 tekan, nah uduk di situ. Merepet pramugarinya sepanjang perjalanan, ya. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu. Jadi makna pertama apa tadi? Makna pertamanya, kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar terus menerus, sekarang, nanti, dan seterusnya. Yang kedua, harus ada cari. Cari itu usaha, Pak. Ya, jadi jangan nunggu di akhir. Ya, maka kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau membagi periodisasi pencarian kita terhadap Lailatul Qadar dengan 3 waktu. Waktu nanam, waktu nyiram, dan waktu panen. Waktu nanam kapan? Bulan Sya'ban
bulan Rajab. Bulan Rajab itu waktu nanam. Waktu siram kapan? Ya bulan Sya'ban. Nah, kan persiapannya jauh sekali. Waktu panen kapan? Ya Ramadan. Ramadan itu waktu panen. Kalau kita startnya di bulan Ramadan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, tidak mungkin dia bisa dapat Lailatul Qadar. Tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW bilang, suruh cari, summal tamisuha. Carinya. Jadi cari malam Lailatul Qadar itu bukan cari nanam, bukan cari atau usahanya itu siram, tapi cari panen, Pak. Cari metik. Di malam-malam Asyrul Awakhir itu, kata Imam Al-Ghazali, carinya cari metik, ya bukan lagi cari nanam atau cari siram. Nah, ini dia yang apa ya. Jadi yang pertama tadi terus menerus, yang kedua mencari ada usaha ya, dan mencarinya jauh sebelum bulan Ramadan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ada ibarat para ulama, Lailatul Qadar itu seperti duyuful azim ya. Ini juga ibarat dari Imam Al-Ghazali. Apa itu duyuful azim? Tamu yang agung. Jadi tamu yang agung itu, Pak, ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kalau tamunya bukan seorang yang dihormati, ya nggak ditunggu. Tapi kalau tamunya orang yang sangat dihormati, dia ditunggu. Tapi Bapak Ibu, tamu agung itu hanya akan berkunjung ke tempat yang sudah siap menerima dirinya, ya kan? Dia nggak akan datang ke tempat yang nggak siap menerima dirinya. Misalnya tamu atau presiden mau datang, Pak, ke tempat kita di Aceh, dia pasti akan cari tempat makan siang yang sudah siap untuk dirinya berserta rombongan dari presiden itu. Nggak mungkin dia ke rumah makan yang belum masak atau apa, nggak mungkin. Dia pasti akan pergi ke tempat yang sudah punya persiapan, ada protokolernya di situ, sudah siap dengan segala yang dibutuhkan untuk acara dan seterusnya. Itu tamu agung. Begitu juga tamu agung, Pak, dia senang karena banyak yang menyambut. Tapi seorang tamu tidak mungkin melemparkan pandangannya kepada semua orang. Dia hanya melihat orang-orang yang dianggap siap untuk menerima tatapan matanya. Kalau kita ketemu dengan orang, Pak, nggak, atau dengan orang yang kita tunggu-tunggu, itu kan nggak semua dia salamin, Pak. Cuman orang-orang yang mungkin menurut dia ini orang patut untuk kita salamin. Nah, Lailatul Qadar juga seperti itu, tamu agung. Dia orang yang ditunggu-tunggu atau malam yang ditunggu-tunggu. Ya, maka oleh karena itu para ulama mengibaratkan orang yang akan didatangi oleh Lailatul Qadar, orang yang punya persiapan cukup baik untuk dirinya, ya. Nah, ini sesuai juga dengan kata Rasulullah, ya, ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Nah, itu hadis yang banyak sekali di dalam kitab-kitab tasawuf, ya. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat fata'arratu laha. Allah itu di antara beberapa hari dalam satu tahun itu ada 365 hari. Tapi ada momentum-momentum tersendiri di mana Allah meniupkan nafahat. Nafahat itu semacam rahmatnya Allah ditiupkan. Fata'arradu laha. Maka kata Rasulullah, usahakan kalian kena tiupan dari nafahatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para ulama membedakan itu, Pak, 3 hal pemberian dari Allah. Ada namanya atiyah. Atiyah itu yang kita doa dapat sesuai yang apa kita minta, itu atiyah namanya. Ada lagi, Pak, namanya mawahib. Mawahib itu anugerah, kita nggak pernah minta, nggak pernah kita usahakan, Allah beri sama kita, itu mawahib, ya, mauhibah kata orang Arab. Ada orang nggak pernah doa, nggak pernah belajar pun, tapi dia pinter, ada, nah, itu mauhibah, anugerah dari Allah. Ada orang, Pak, sekolah nggak tinggi-tinggi sekali, tapi apapun usaha yang dia buat laris saja, nah, itu mauhibah namanya. Dan dia juga nggak jarang doa lama-lama minta rezeki. Ada orang doanya lama sekali minta rezeki, tapi rezekinya seret. Nah, tapi ada juga, Pak, kita minta Allah beri sesuai dengan apa yang kita minta, itu namanya atiyah.
Tapi Pak, ada satu hal yang disebut Allah memberi dalam momentum-momentum tersendiri, dalam momentum-momentum tertentu Allah memberi kepada kita, itu namanya nafahat. Ya, nafahat. Malam, sepertiga malam kita disuruh bangun sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafahat, hembusan-hembusan rahmat dari Allah. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Allah itu dalam 1 tahun kalian itu ada momentum-momentum tersendiri tertentu, dia menghembuskan nafahatnya kepada kita. Fata'arratulaha, maka usahakanlah oleh kita semua kena cipratan dari hembusan-hembusan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Man yaqumu Lailatul Qadri imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan. Maknanya apa? Lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala, bukan karena orang lain, ya, bukan karena mengharapkan apa, mengharapkan itu, ya. Imanan itu maknanya lillahi ta'ala, nawaitunya itu hanya semata-mata karena Allah. Wahtisaban, talbul ajri lillah, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ihtisaban itu talbul ajri lillah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Imanan, nawaitunya Allah, ihtisaban, ajrunnya, pahalanya karena Allah. Jadi konsekuensinya itu Bapak Ibu enggak usah dipikir. Tujuannya kita pikir untuk Allah, konsekuensi itu fadilah. Dia konsekuensi logis, karena kita melakukan ini kita pasti dapat itu. Tapi itu enggak usah dipikir. Kebanyakan kita kan ibadah mikir konsekuensinya. Kenapa kamu duha? Supaya kaya raya. Itu salah. Kenapa kamu duha? Karena ingin beribadah kepada Allah. Bahwa kamu mendapatkan fadilah menjadi kaya dengan duha, itu konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bahasa agamanya fadilah, Pak. Konsekuensi logis dari satu amalan yang kita lakukan, kita mendapatkan sebab ini, itu namanya dalam agama fadilah. Ya, fadilah dari Allah, anugerah dari Allah, itu ihtisaban, ya. Kita hanya mengharap niatnya kepada Allah, apapun yang terjadi dari itu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang dijanjikan Allah dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosa terdahulu yang pernah dia kerjakan, ya. Syaratnya tadi, man yakum, terus menerus mencari Lailatul Qadri, ya, malam Lailatul Qadar. Kita dibebani usaha, Pak. Hasil kita tidak pernah dibebani, ya. Oh, dapat ilmu jadi orang alim. Allah tidak pernah membebani kita untuk menjadi orang alim. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala bebani kita itu menuntut ilmu, prosesnya itu dibebani. Diwajibkan bahkan oleh Rasulullah, talbul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu faridah, wajib. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, jadi alimnya itu enggak diwajibkan sama Allah. Tapi menuntut ilmunya, itu yang wajib. Ya, jadi kita hasil itu murni urusan Allah Subhanahu wa taala semata, sedangkan usaha berasal dari kita sendiri. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan bacaan kita, ya, dengan hadis pada subuh kali ini. Semoga ini menjadi referensi bagi kita, ya, dalam beragama. Setiap kali Bapak Ibu membaca perintah Allah dalam bentuk fi'il mudhari, ada pesan yang ingin Allah Subhanahu wa taala kita temukan di situ. Pesannya apa? Kalau ibadah yang dijanjikan Allah itu nggak akan mungkin kita dapat kecuali dilakukan secara kontinu, terus menerus. Itu inti pengajian kita pada hari ini, dan itulah riwayat tentang Qiyamul Lail Ramadan yang dipilih oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, supaya memberi kesan kita harus istiqomah dalam mengejar semua kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh ini ada manfaatnya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.